Ya, halo guys, kembali lagi bersama AID YouTube channel. Nah, di konten kali ini ya masih bersama saya dengan Agus ya. Saya akan membahas dan sekaligus menjawab ada nasabah saya bertanya ya. Pada saat saya tawarkan ya untuk upgrade, tapi dia bertanya, apa bedanya PSS yang sekarang ya dengan PSS Plus Pro yang mau di-upgrade, yang baru ya, teman-teman ya. Dia mau menanyakan kalau misalkan bedanya terlalu sedikit sih nggak usah deh, ya kan? Nah masalahnya ini bedanya lumayan banyak fiturnya guys. Beda fitur dan beda manfaatnya lebih besar, ya. Dari katakan misalkan bronze aja dia selisihnya 1 miliar loh teman-teman. Batas manfaat tahunannya. Kalau yang PSS yang sebelumnya, ya PSS sebelumnya itu kan cuma 3 miliar di bronze, ya kita ambil katakan bronze B ya. Itu batas manfaat tahunannya 3 miliar. Sedangkan di Bronze B yang PSS Plus Pro itu 4 miliar guys. Dari situ aja udah beda. Terus fitur-fiturnya ada berbagai macam perbedaan. Nah, sekarang saya mau jelasin buat semua ya ke teman-teman baik nasabah ya maupun yang baru ya. Yang baru akan cari asuransi kesehatan murni ya tradisional. Ini ada Pru Solusi Sehat Plus Pro ya. Nah, saya akan jelaskan. Oke, yuk. Nah, ini ada 8. Ya, di sini ada 8 fitur yang tidak ada di PSS sebelumnya. Di Pru Solusi Sehat sebelumnya ya, guys. Nah, ini sebelum saya jelasin, ini ada yang new features itu ya. Itu yang tidak ada di PSS sebelumnya. Dan kalau yang ada gambar jempolnya, itu udah ada di sebelumnya, di PSS sebelumnya, tapi di-update, ya, update fitur, ya, fiturnya di-update, ya, dan limitnya juga lebih tinggi, ya. Nah, sekarang kita jelasin apa aja nih. Dia fleksibel, ya, fleksibel dalam memilih tipe kamar, harga fix kamar, area cakupan, dan tanpa batasan harian rawat inap, ya. Jadi, ngikutin kalender 365 hari. Oke. Nah, terus di fitur kedua ini yang baru nih ya, yang nggak ada di PSS yang sebelumnya ya. Plan cermat. Pelindungan dengan pilihan yang lebih lengkap dan terjangkau. Ya. Jadi kalau yang nggak mau sesuai tagihan semua, ini ada beberapa disebut plan cermat. Jadi masih ada sebagian ada limitasinya. Terus ini batas manfaat lebih tinggi. Nah, ini udah ada di sebelumnya, cuman dia update fiturnya diupdate, ya. Hingga 70 miliar untuk plan diamond, termasuk Pru Solusi Sehat Limit Booster. Nah, itu lebih tinggi, guys, ya. Bedanya di situ. Terus yang keempat, ini fitur yang nggak ada di PSS sebelumnya. Biaya bedah rekonstruksi, ya. Setelah tindakan bedah akibat kanker atau kecelakaan, kecuali payudara dan wajah, ya. Itu nggak ada nih guys, ya, di fitur PSS yang lama. Nah, terus PSS Plus Pro dan PSS Plus Pro Syariah, ini kelebihannya ada lagi tambahan perawatan psikiatri dan psikolog, ya, ini poin 5. Penggantian biaya perawatan, konsultasi atau pengobatan maksimal 10 kali dalam 1 tahun. Pertanggungan polis atau berdasarkan rekomendasi tertulis dari dokter yang merawat tertanggung pada saat rawat inap. Tertanggung itu teman-teman ya sebagai nasabah ya yang ditanggung, tertanggung. Terus poin 6 yang nggak ada di PSS sebelumnya, pengobatan tradisional. Nah, di PSS Plus Pro ini atau PSS Plus Pro Syariah ini ada pengobatan tradisional, guys. Ya. Penggantian biaya untuk biaya pengobatan tradisional yang diperlukan secara medis, ya. Atau berdasarkan rekomendasi dokter yang merawat sebelumnya. Jadi, pengobatan tradisional ini ya kayak akupuntur atau sebagainya itu bisa, tapi yang penting atas rekomendasi dokter yang merawat sebelumnya. Jadi memang udah direkomendasiin, bukannya atas keinginan pribadi, nggak bisa ya guys ya. Nah, terus poin 7 nih, ini juga nggak ada di PSS sebelumnya ya. Perawatan paliatif ya. Perawatan paliatif ini berlaku untuk manfaat rawat inap dan rawat jalan berdasarkan rekomendasi dokter yang merawat. Oke, nanti kita jelasin paliatif ini apa. Oke, terus
yang 8, nih poin 8 yang nggak ada di PSS sebelumnya. Telehealth, ya. Telehealth adalah penggantian biaya rawat jalan, pre atau pos rawat inap, dan atau bedah yang dilakukan melalui penyedia telehealth di Indonesia, dan perawatan kanker yang harus dilakukan di rumah sakit rekanan Pro Medical Network di Malaysia atau Singapura, guys. Ya, itu 8 fitur penambahan fitur yang tidak ada di PSS sebelumnya, guys. Ada 8, ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini perbedaannya nih, guys. Perbedaan fiturnya di sini. Ya, ada telehealth, ya, telehealth di Indonesia. Ini telehealth hanya untuk di Indonesia ya, guys ya. Telehealth hanya di Indonesia. Itu dibayar sesuai tagihan, guys. Sedangkan di PSS atau di PSS Syariah sebelumnya itu not available. NA itu not available, ya, tidak tersedia ya, guys. Terus telehealth untuk perawatan kanker hanya di Malaysia dan Singapura. Nah, itu di PSS Plus Pro atau PSS Plus Pro Syariah ada, guys. Mulai plan Silver A hingga Diamond dengan manfaat sesuai bill, sesuai tagihan. Nah, sedangkan di PSS yang lama, ya, atau PSS Syariah itu tidak ada, not available. Terus pengobatan tradisional, ya. Di PSS yang lama nggak ada, not available, ya, tidak tersedia. Nah, di PSS Plus Pro atau PSS Plus Pro Syariah itu mulai dari bronze A sampai dengan diamond dengan manfaat hingga 1 juta per hari atau 50 juta per tahun ada, guys. Biaya pengobatan tradisional loh, ya, yang saya bilang tadi. Terus bedah rekonstruksi lainnya karena kanker atau kecelakaan tidak termasuk rekonstruksi payudara dan wajah. Nah, di PSS lama tidak tersedia. Nah, di PSS Plus Pro ada penambahan fitur ini. Mulai plan bronze A sampai dengan diamond dengan manfaat sesuai bill, sesuai tagihan. Terus perawatan paliatif, ya, di PSS yang lama tidak ada. Di PSS Plus Pro dan PSS Plus Pro Syariah itu ada mulai plan bronze A sampai dengan diamond dengan manfaat sesuai tagihan. Perawatan psikiatri dan psikolog, ya, di PSS lama tidak ada. Di PSS Plus Pro dan PSS Plus Pro Syariah mulai plan bronze A sampai dengan diamond dengan manfaat sesuai tagihan. Itu, guys. Nah, terus manfaat baru 2 apa aja nih? Nah, ini fiturnya, ya. PSS dan PSS Syariah yang lama itu plan bronze sampai dengan diamond. Nah, kalau yang PSS Pro dan PSS Plus Pro Syariah itu ada plan cermat, guys, ya. Jadi kalau plan cermat itu nggak semua sesuai tagihan, ya. Ada beberapa yang masih ada limit, ya, untuk menekan premi lebih murah, ya. Terus ada bronze sampai dengan diamond, ya. Jadi ada pilihan cermatnya nih. Kalau yang di PSS sebelumnya nggak ada pilihan plan cermat, ya. Terus pilihan harga kamar terendah. Nah, ini kalau di PSS lama kan opsi 1 misalnya contoh hingga 1,5 juta kan, opsi satunya, ya, hingga 1,5 juta. Nah, kalau di PSS Plus Pro dan PSS Plus Pro Syariah itu opsi satunya hingga 1,7 juta, guys. Ya, ada selisih 200.000. Oke. Nah, selisih 200.000 juga lumayan loh, guys, ya. Nah, terus manfaat pemakaman. Nah, manfaat pemakaman di PSS lama ini pembayaran 1 kali untuk kematian karena kecelakaan atau sakit, sesuai dengan ketentuan polis asuransi dasar hingga 15 juta. Ya. Nah, kalau di PSS Plus Pro atau PSS Plus Pro Syariah hingga 30 juta, guys, untuk plan Platinum dan Diamond, guys, ya. Jadi ada penambahan 15 juta. Ya, ada selisih 15 juta. Terus batas manfaat asuransi tahunan awalnya, ya, kalau di PSS yang lama itu kan 15 miliar, ya. Hingga 15 miliar. Ya, kalau di PSS Plus Pro sama PSS Plus Pro Syariah hingga 20 miliar, guys. Jauh, guys, selisihnya 5M, ya. Gitu, guys. Nah, sekarang kita lanjut ke ini, ya, guys, ya. Nah, perbedaan tabelnya nih. Nah, ini tabel lama nih, guys, ya. Tuh. Oke, ini kita zoom dulu biar besar. Nah, oke. Ini PSS yang baru nih, ya. Sorry, yang baru maksudnya Pro Solusi Sehat Plus Pro, ya. Nah,
Kalau perlu solusi sehat plus pro, ini udah kita kan katakan ambil bronze A ya. Bronze A atau bronze B. Ya. Itu opsi satunya ya 1.100.000 guys. Ya. Di bronze B-nya opsi satunya 1.100.000, kalau di bronze A-nya 550. Ya. Ini ada kenaikan nih guys. Kalau yang lama ini bronze B-nya itu 1 juta guys. Ya. Ini kita lihat yang lamanya nih ya. Kita ambil contoh yang lama. Nah, ini yang lama nih tabelnya nih. Teman-teman bisa lihat sendiri. Oke? Nih, kita lihat. Tuh, guys. Bronze A opsi satunya 500.000 ya. Kalau di PSS Plus Pro yang baru bronze A-nya 550. Ada selisih 50.000. Tapi kalau di bronze B-nya, satu kamar, satu pasien ya guys ya, itu 1.100.000. Kalau yang di PSS lamanya, cuma 1 juta. Itu perbedaannya guys. Jelas ya guys ya, ini saya besarin dulu. Nah, enak kan lihatnya? Ini di PSS lama nih guys ya. Teman-teman udah jelas ya, bronze A, bronze B itu apa bedanya? Kalau ingatnya gini gampangnya, bronze A itu satu kamar, 2 tempat tidur. Berarti ada dalam satu kamar ada 2 tempat tidur, itu 2 pasien guys. Kalau bronze B itu satu kamar, 1 pasien. Ya, terendah di rumah sakit yang di rekanan. Oke? Yang rekanan. Oke? Nah, berlaku yang silver A itu silver B. Ini saya nggak usah jelasin lagi, udah jelas ya di konten sebelumnya juga udah ada. Jadi silver A juga berlaku sama, satu kamar 2 tempat tidur. Yang B-nya itu satu kamar, 1 tempat tidur. Gold A juga sama, Gold B juga sama. Tapi kalau untuk platinum dan diamond, oke, platinum dan diamond itu nggak ada satu kamar 2 tempat tidur. Makanya dia nggak ada A sama B. Dia udah langsung platinum dan diamond. Ya, itu udah sendiri semua guys. Oke, gampang ingatnya gitu ya. Nah, cuman yang membedakan ini guys, opsi kamar. Ya, jadi kemarin ada yang nanya, Gus, kalau gitu masih ada limit dong? Opsi itu bukannya limit guys, memang limit. Opsi itu jadi buat pilihan. Misalkan contoh teman-teman ambil bronze B ya, opsinya 1 ya. Ini 1 juta kan. Nah, kalau sekarang masuk rumah sakit A dengan 1 kamar yang 1 tempat tidur terendah itu ya, ada 900.000 ya. Tapi 1 tingkat di atasnya ada VIP langsung 1 juta. Nah, teman-teman bisa tuh. Itu namanya disebut opsi. Boleh yang VIP ya 1 juta atau 1 kamar dengan 1 tempat tidur terendah yang 900.000. Itu maksudnya. Tapi gimana kalau misalkan contohnya dia, ini kita nggak usah pakai yang ini ya, perlu solusi sehat yang ini ya. Kita pakai yang udah baru ya. Nah, yang bronze B ya. Yang bronze B itu anggap opsi 1.100.000 kan ya. Nah, ternyata dia masuk kamar, itu 1 kamar dengan 1 tempat tidurnya, sekarang ada 800.000 atau 900.000. VVIP-nya ada 1.100.000. Nah, teman-teman bisa naik VIP, karena kan opsinya masih ada 1.100.000. Pas berarti. Nah, semua dibayar sesuai tagihan. Tapi kecuali kalau 1 kamar dengan 1 tempat tidurnya, 5 tahun, 10 tahun lagi, 2 juta. Udah, hari itu yang paling rendah tuh, 1 kamar, 1 tempat tidur. Ya udah, masukin yang 2 juta. Walaupun meskipun opsi satunya 1.100.000, ini udah nggak dilihat guys. Tapi yang dilihat adalah ini. Sesuai tagihan, mana yang lebih besar antara harga kamar terendah dengan 1 tempat tidur, dengan kamar mandi di dalam, atau sebatas harga kamar. Jadi kalau sebatas harga kamarnya itu, berapa tuh? Nah, dilihat dulu ya. Kalau misalnya batas harga kamarnya 1.100.000 masih bisa masuk segitu. Tapi kalau udah melewati, itu terendah nggak? Kalau terendah ya udah masuk aja, walaupun 2 juta kayak yang terendah, 3 juta harganya. Yang penting itu 1 kamar, 1 tempat tidur terendah guys. Ya. Jadi ini yang saya jelasin perbedaannya adalah ini guys ya. Itu opsi kamar ya, udah perbedaan. Ya, di yang lama di PSS lama itu opsi satunya untuk bronze B ya, contoh ya 1 juta. Sedangkan yang di PSS Plus Pro itu udah 1.100.000 guys. Ya. Semakin tinggi plan ya akan ada perbedaan ya guys ya. Oke. Silver B-nya 1.100.000 masih sama. Kalau Gold B udah 1,7.
Ya, ini kita ambil contoh yang B ya. Terus kalau yang platinum 1,7 sama 1,7 ya. Jadi gampang diingatnya, mulai dari mulai gold B ya sampai platinum diamond itu opsi satunya 1,7 guys. Ya, per hari. Gitu. Kalau untuk yang bronze ya, dari bronze B sampai silver ya itu 1.100.000 gitu gampangnya. Nah, terus yang membedakan ini guys, di sini. Kalau ini semua sama ya, 605 untuk biaya pendamping sama semua sama. Ini saya lihat semua sama nih, kalau biaya pendamping semua sama guys. Nah, yang membedakan ini batas manfaat tahunan awal nih guys. Untuk yang PSS lama nih guys, untuk bronze A, mulai bronze A, limit tahunannya adalah 2 miliar guys. Oke, 2 miliar. Sedangkan di PSS Plus Pro yang baru ya, ini pelan-pelan, saya nggak boleh salah menjelaskan. Bentar ya guys ya. Nah, batas manfaat tahunan asuransi awalnya 3 miliar guys ya, 3 miliar. Itu perbedaannya, ada perbedaan selisih 1 miliar. Nah, terus untuk yang bronze B, oke, untuk yang bronze B itu 4M batas manfaat asuransi tahunan awalnya. Sedangkan di PSS lama itu 3M. Ya. Tapi kalau untuk limit booster sama, masih tetap sama 12 miliar ya. Ini juga sama. Itu perbedaannya. Oke. Nah, terus perbedaan yang paling jelas ini nih guys. Nih. Telehealth di Malaysia dan Singapura ya, di PSS lama tidak ada, di sini ada guys. Ya. Untuk bronze A tidak tersedia nih, bronze B juga tidak tersedia ya. Karena ini kan untuk Singapura dan Malaysia nih guys, Malaysia dan Singapura ya. Jadi mulai ada di silver kan, kalau Malaysia dan Singapura tuh mulai ada di silver dan gold guys. Tuh. Dibayar sesuai tagihan Malaysia saja. Karena kan silver untuk Malaysia ya. Di Singapura nggak bisa. Sesuai tagihan Malaysia saja. Ya, baik silver A maupun silver B. Nah, kalau yang gold A maupun gold B itu Singapura dan Malaysia. Nah, sesuai tagihan tuh guys. Telehealth. Ya. Ntar saya jelasin lagi. Terus ada fitur lagi biaya perawatan paliatif. Nah, di PSS yang lama tidak ada. Gitu guys. Ya. Terus ada lagi yang ini. Bedah rekonstruksi payudara setelah tindakan mastektomi akibat kanker atau kecelakaan. Ya. Itu di yang lama itu. Nah, ini. Tuh. Ya, yang lama sih ada juga sih sebenarnya, ya. Ada. Cuman yang ini nggak ada nih guys. Nih. Perbedaannya banyak nih guys. Psikologi ini mana nih ya? Perawatan psikiatri dan psikologis. Ya. Di PSS lama tidak ada guys. Nggak ada ya. Tuh, udah sampai sini aja. Tidak ada. Oke. Nah, terus ada lagi tambahan ini guys. Tuh. Makanya nih tabelnya agak banyak nih. Tuh. Lebih panjang dia. Ada plan cermat guys. Nah, ini tambahan plan cermat. Nah, kalau plan cermat itu nggak semua sesuai bill ya guys ya. Nggak sesuai tagihan semua. Ini ada beberapa nih, kayak perawatan di luar negeri atau naik kelas kamar ada limit 6,5 juta. Ya. Terus tipenya ada limit nih. Kalau tindakan bedah itu ada limit 17 juta, 30 juta, 50 juta, 80 juta. Nggak sesuai tagihan. Kecuali kalau teman-teman nggak pilih plan cermat, pilihnya yang bronze B sampai dengan diamond itu udah sesuai tagihan. Kenapa ini keluarin plan cermat? Buat alternatif kalau teman-teman merasa, preminya ketinggian, masih ada opsi plan cermat teman-teman bisa pakai. Ya, cuman nggak semua sesuai bill. Oke. Nah, itu aja ya. Terus saya mau jelasin lagi apa itu paliatif dan telehealth ya. Nah, guys, ini kita mau jelasin nih, tadi ada 3 ya kalau nggak salah ya. Ada istilah telehealth
ya. Telehealth itu apa, dan perawatan paliatif serta perawatan psikiatri dan psikologis. Nah, ini yang saya jelasin fitur-fiturnya yang tidak ada di PSS sebelumnya. Nah, telehealth ya. Ini kita ambil contoh telehealth di Indonesia deh ya. Sama aja sih telehealth di Malaysia, cuman dia wilayah pertarungannya Malaysia dan Singapura untuk diagnosis kanker. Nah, ini telehealth pengertiannya penggantian biaya wajar yang umum dibebankan atas biaya konsultasi ya, pengobatan, biaya konsultasi ya guys ya, telehealth tuh biaya konsultasi, pengobatan, pemeriksaan diagnostik, laboratorium, pemeriksaan patologi atau radiologi yang dibebankan oleh dokter umum, dokter spesialis, klinik, atau rumah sakit sebelum atau sesudah peserta yang diasuransikan menjalani rawat inap atau tindakan bedah rawat jalan atau perawatan kanker karena suatu ketidakmampuan dengan ketentuan ya. Jadi ketentuannya ini macam-macam nih guys ya. Tuh kalau yang untuk Indonesia nih ya. Biaya pembayaran dan atau rujukan atas biaya perawatan ini harus dilakukan oleh penyedia telehealth di Indonesia atau rumah sakit rekanan pengelola yang berada di Indonesia. Penggantian hanya dapat dilakukan hingga maksimal 3 kali dari telehealth yang dilakukan dalam kurun waktu 30 hari kalender sebelum peserta yang diasuransikan mulai menjalani rawat inap atau tindakan bedah rawat jalan. Atau dalam kurun waktu 90 hari dari kalender setelah peserta yang diasuransikan keluar dari rumah sakit karena rawat inap atau tindakan bedah rawat jalan atau perawatan kanker untuk ketidakmampuan tersebut ya. Terus 2, telehealth di Indonesia ini tidak dibayarkan apabila peserta yang diasuransikan kemudian tidak menjalani rawat inap atau tindakan bedah rawat jalan atau perawatan kanker untuk ketidakmampuan tersebut. Jadi telehealth ini berlaku ya, akan dibayarkan jika akhirnya menjalani rawat inap atau bedah rawat jalan guys ya. Tapi kalau tidak menjalani rawat inap atau tindakan bedah rawat jalan, telehealth ini tidak berlaku guys ya. 3, penyedia telehealth merujuk pada setiap penyedia telehealth sebagaimana dipublikasikan dalam website pengelola. Pengelola itu di website perusahaan asuransinya ya guys ya. Pengelola hanya memberikan biaya pengobatan. Biaya pengiriman tidak dapat dibayarkan. Jadi untuk biaya kirim itu tidak dapat dibayarkan guys ya. Gitu guys. Itu telehealth. Nah, terus perawatan paliatif. Nah, perawatan paliatif adalah perawatan yang dilakukan oleh rumah sakit atau klinik yang diperlukan secara medis yang dibuktikan dengan keterangan tertulis dari dokter yang merawat peserta yang diasuransikan untuk meningkatkan kualitas hidup peserta yang diasuransikan jika penyakit yang dialami telah mencapai tahap terminal. Nah, yaitu melalui tindakan yang bertujuan untuk mengurangi rasa sakit, keluhan, dan gejala penyakit itu sendiri tanpa adanya upaya untuk menyembuhkan ya penyakit yang dialami peserta yang diasuransikan. Nah, itu guys disebutnya perawatan paliatif. Nah, terus tadi ada kalimat tahap terminal. Apa sih itu tahap terminal? Nah, tahap terminal adalah kondisi yang sudah tidak dapat disembuhkan. Itu guys, tahap terminal. Dan tidak bereaksi terhadap pengobatan dan atau tindakan medis. Jadi udah mau diobatin kayak mau ditindakan medis juga udah nggak pengaruh gitu, udah nggak bisa disembuhkan. Itu disebut tahap terminal. Itu perawatan paliatif ya. Terus penggantian biaya wajar yang umum dibebankan oleh rumah sakit atau klinik atas biaya rawat inap atau rawat jalan untuk perawatan paliatif yang diderita oleh peserta yang diasuransikan. Biaya perawatan paliatif dapat diberikan dengan tidak melebihi 180 hari kalender selama masa berlaku asuransi Pro Solusi Sehat Plus Pro Seri A. Oke. Nah, terus ada istilah lagi ini perawatan psikiatri dan psikologis. Ini fitur yang ada di PSS Plus Pro. Ya, penggantian biaya wajar yang umum dibebankan untuk perawatan konsultasi untuk pengobatan atas kondisi psikiatri, kondisi psikologis atau stress response syndrome yang terjadi sebagai akibat dari peserta yang diasuransikan menjalani perawatan yang diperlukan secara medis untuk penyakit atau cedera yang tidak bersifat psikiatri. Ya. Perawatan psikiatri atau psikologis harus diberikan di rumah sakit atau klinik psikiater atau psikolog terdaftar
dan diperlukan secara medis berdasarkan rekomendasi tertulis dari dokter atau dokter spesialis yang merawat peserta yang diasuransikan pada saat rawat inap. Perawatan psikiatri dan psikologis yang dapat diasuransikan adalah maksimum 10 kali perawatan dalam rentang waktu 1 tahun kepesertaan polis. Ya. Jadi itu guys. Ya. Jadi cukup jelas ya guys. Jadi ada yang bilang kalau bedanya sedikit, nggak sedikit guys. Jauh ini bedanya. Ya. Jadi buat teman-teman, kalau ada yang nanya, emang bedanya apa sih PSS yang lama sama dengan PSS Plus Pro yang baru? Jauh guys. Jadi penambahan hanya sedikit tapi manfaatnya besar. Jadi buat teman-teman yang masih Pru Solusi Sehat yang lama, segera konversi ke Pru Solusi Sehat Plus Pro guys. Karena fitur-fiturnya banyak penambahan guys. Salah satunya perawatan paliatif, telehealth ya, baik di Indonesia maupun yang telehealth Malaysia atau Singapura. Kalau yang pilih plan silver atau gold ya. Kalau yang di Indonesia aja itu yang untuk yang bronze ya. Ada telehealth guys. Ya, terus ada perawatan psikiatri dan psikologis. Dan fitur-fitur yang tadi di depan saya jelasin itu fiturnya ada 8 poin guys. Lumayan jauh guys kalau 8 poin tuh ya. Jadi begitu buat teman-teman yang masih ada produk Pru Solusi Sehat yang lama, segera konversi ke Pru Solusi Sehat Plus Pro guys. Baik yang syariah maupun yang konvensional. Ya. Begitu. Oke. Cukup jelas ya guys ya. Jadi buat teman-teman, buat yang lagi mencari asuransi murni tradisional, nah ini PSS Plus Pro solusinya guys. Pru Solusi Sehat Plus Pro solusinya buat teman-teman. Oke guys, demikian penjelasan saya tentang perbedaan dari PSS ya, Pru Solusi Sehat yang versi yang lama dengan Pru Solusi Sehat Plus Pro versi yang terbaru guys. Oke, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Seperti biasa ya guys ya, jika teman-teman yang baru nonton konten ini silahkan subscribe dulu dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman ternotifikasi atas konten-konten terbaru dari AYD YouTube channel guys. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!